Untuk mengetahui sejauh mana proses pengerukan waduk fluid, kita bergabung dengan Renat Christian dan juru kamera Hengki Haryanto serta pilot drone Muhsin Jalal langsung dari Waduk Fluid, Jakarta Utara. Ya, Renat, sudah sejauh mana proses pengerukan waduk fluid dan berapa lama target penyelesaian pengerukan waduk ini dilakukan? Ya, Anggita dan juga pemirsa, melalui program Gerebek Lumpur, pemerintah Provinsi DKI Jakarta memang kini sudah bersiap untuk mengantisipasi banjir yang kemungkinan akan melanda beberapa daerah di Jakarta akibat musim hujan yang akan melanda Provinsi DKI Jakarta dalam beberapa bulan mendatang. Dan program Gerebek Lumpur ini tidak hanya dilakukan di Jakarta Utara saja, melainkan di banyak kali-kali yang dialiri sungai ataupun air, di mana sering terjadi atau didapati sampah yang menumpuk yang membuat aliran air tersebut tidak menjadi baik dan menimbulkan kesumbatan dan juga menimbulkan kebanjir di daerah-daerah sekitar. Adapun Waduk Fluid juga menjadi salah satu target tempat program Gerebek Lumpur ini diadakan, di mana pada kemarin program Gerebek Lumpur ini diadakan dengan melakukan pembersihan lumpur dan juga sampah agar program ini dapat berjalan dengan baik, di mana program Gerebek Lumpur ini dilakukan agar sampah-sampah ataupun lumpur yang biasa menjadi sumber masalah mampetnya air ini bisa menjadi diatasi dengan baik, dan juga sampah-sampah ini nantinya tidak tersumbat di pintu-pintu pompa air, khususnya di pintu pompa air bagian timur yang terdapat di Waduk Fluid, di mana memang dari petugas yang kami wawancarai mengatakan bahwa masih sering ditemukannya sampah ataupun lumpur yang cukup padat yang membuat kinerja dari pompa air dan juga alat penyaring sampah yang ada di rumah pompa Waduk Fluid ini tidak berjalan dengan baik. Adapun kondisi di Waduk Fluid hari ini sudah cukup terkendali. Di angka untuk ketinggian muka air Waduk Fluid sendiri ada di angka minus 190, di mana angka ini menjadi angka normal yang harus dijaga setiap hari oleh para petugas bila terjadinya nanti kenaikan debit muka air yang terjadi di Waduk Fluid Jakarta Utara seperti di atas 180 ataupun 170, nantinya akan pompa-pompa yang berjumlah 10 yang terdapat di Waduk Fluid ini akan dibuka dan mengalirkan air menuju ke laut, di mana memang Waduk Fluid ini menjadi sangat krusial dalam mengantisipasi musim hujan yang kemungkinan akan mengakibatkan banjir, di mana aliran-aliran dari beberapa kali ataupun pintu air seperti dari pintu Ari Manggarai, banjir Kanal Timur ataupun Barat, ataupun juga dari Kali Ciliwung ini memang nantinya akan ditampung oleh Waduk Fluid, dan dari Waduk Fluid sendiri akan dialirkan ke laut secara bertahap bila kondisi muka air sendiri mengalami ketinggian, dan hal tersebut penting agar menjaga debit air di beberapa daerah di Jakarta, khususnya di Jakarta Pusat dan Jakarta Utara, agar tidak terjadi banjir ini dapat dilakukan dengan baik. Adapun kondisi pompa dan juga kondisi alat penyaring sampah bekerja dengan baik. Kondisi 10 pompa yang berada di Waduk Fluid bekerja dengan baik dan tidak ada satupun yang mengalami masalah, di mana nantinya bila bekerja pompa air ini dapat memompa air ke laut lebih dari 5.000 kubik per detik. Jadi air yang berada di Waduk Fluid ini dapat diurai dengan baik. Anggita. Ya, Renat, lalu program pengerukan waduk ini seperti yang Anda katakan tadi merupakan salah satu program dari Pemprov DKI Jakarta untuk mencegah terjadinya banjir. Lantas, apa saja langkah pencegahan selain pengerukan waduk yang dilakukan, mengingat saat ini juga sudah memasuki musim penghujan dan curah hujan sudah mulai tinggi? Ya, Anggita dan juga pemirsa, melalui instruksi Wali Kota Jakarta Utara nomor 32 tahun 2020 memang sudah diimbau untuk bagi para lurah ataupun camat khususnya yang berada di Jakarta Utara untuk melakukan antisipasi, khususnya yaitu membersihkan kali-kali ataupun parit yang terdapat di sekitar daerah kecamatan atau kelurahannya, agar air ini dapat dialiri ke Waduk Fluid dengan baik dan tidak terjadi kemacetan ataupun terjadi mampet antara kali-kali yang berada di sekitar Jakarta Utara dan juga Jakarta Pusat menuju Waduk Fluid. Dan tak hanya melalui antisipasi dengan membersihkan sampah ataupun lumpur, pihak
pemerintah kota administratif Jakarta Utara juga sudah meminta kepada para lurah dan juga camat ini untuk menyiapkan antisipasi lanjutan bila nantinya banjir terjadi, yaitu seperti menyiapkan lokasi posko ataupun bagaimana cara penanganan bencana yang nantinya melanda warga agar penanganan bencana ataupun lokasi-lokasi posko tempat warga nanti akan diungsikan bila banjir terjadi dapat dipilih dengan baik dan penanggulangan bencana khususnya banjir di musim penghujan ini dapat dilakukan dengan tepat. Anggita. Baik Renat, terima kasih atas informasi yang sudah Anda sampaikan. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, demikian laporan dari Renat Christian dan juru kamera Hengki Haryanto serta pilot drone Muhsin Jalal langsung dari kawasan Pluit, Jakarta Utara.